Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Banua memilih pemimpin hadir kembali menjumpai Anda di malam hari ini. Di edisi tentunya kita akan mengupas terkait pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Banjarmasin periode 2024-2029. Dan di episode kali ini tentunya saya juga tidak sendirian bersama dengan rekan partner kita tentunya, yaitu Diana Rosianti. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mas Ki. Baik, kembali lagi Bu ya, kita menjumpai para pemirsa setia Duta TV tentunya yang mengikuti program Banua Memilih Pemimpin. Dan di edisi kali ini tentunya lebih spesial karena kita telah menghadirkan pasangan wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3 di Kota Banjarmasin, yaitu Bapak Haji Muhyar dan Bapak Haji Awan Subarkah. Beliau berdua mengusung tagline Banjarmasin Hebat. Sehebat apa Banjarmasin, nanti kita akan kupas lebih dalam. Dan Bu Diana juga, pemirsa juga pasti sangat slogan di tahun-tahun sebelumnya, yang paling dinantikan di 2024 siapa? Ya, itu udah paling masif ya yang dilakukan oleh Pak Muhyar. Ini Pak Muhyarnya ada di sini. Sudah bertahun-tahun lamanya sudah persiapan. Ibaratnya curi start nih. Ibaratnya sekarang tinggal kurang 2 bulan lagi ya, kira-kira November. Nah, apakah ini sekarang semakin kenceng kah? Atau kita beliau berdua seperti apa taktiknya? Mungkin kita nanti akan sedikit mengulas sedikit-sedikit ya, seperti apa Banjarmasin Hebat versi beliau berdua, Bu. Ya. Kita sapa dulu, Mas Kiki. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ini terima kasih sudah hadir di kafenya Duta TV. Tadi Mas Kiki sudah menjelaskan ada yang curi start katanya. Iya, makanya itu. Betul ya. Mungkin kalau kita melihat ya secara pengamatan kami di media, justru nama Pak Awan ini belakangan munculnya ya. Tapi kalau Pak Muhyar tuh dari tahun sebelumnya sudah muncul. Siapa yang pian tunggu? Iya, tunggu. Waktu itu masih 2022. Oh, masih 2023, 2024 kurang 2 tahun. Ini terus sangat masif sekali, dan kita mengamati juga di jalur udara ya, di jalur media sosial, nama Pak Muhyar bertahun-tahun, berkibar terus nih. Nanti kita tanya nih ke Pak Muhyar, sebetulnya kalau istilah anak muda sekarang, kok pede sekali sih Pak? Gitu. Pede sekali. Bertahun-tahun, 2 tahun ya, hampir 2 tahun itu mengusung siapa yang pian tunggu di 2024, dan alhamdulillah kejadian ya bahwa Pak Muhyar menjadi salah satu paslon begitu kan. Tapi waktu itu kenapa Pak Muhyar demikian percaya diri untuk menyampaikan hal itu, Pak? Terima kasih, selamat malam pemirsa Duta TV, selamat malam Mbak. Jadi kami kan terakhir pensiunnya itu di tugas di Desember, akhir Desember 2021. Nah, kemudian kita pasanglah beberapa spanduk di pemerintah di lingkungan Kota Banjarmasin di 5 kecamatan dengan tagline siapa yang pian tunggu. Prinsipnya kan yang kami inginkan tentu masyarakat bisa mencari informasi tentang kami dulu. Lebih awal lebih bagus lah. Jadi kalau mereka merasa cocok, merasa nyaman, ayo sama-sama kami, dukung kami gitu. Kenapa kita harus lebih awal? Karena kalau niatnya memang mau maju, kenapa yang ditunda-tunda gitu? Jadi lebih awal kan lebih bagus, mereka bisa menilai kita dulu kan. Kalau di akhir-akhirnya nanti baru mau maju kan juga tidak begitu menarik menurut hemat kami lah. Jadi kami lebih awal kami sampaikan, itu juga jadi olok-olokan dulunya. Jadi kalau ketemu siapa yang pian tunggu? Jadi diolok-olokin lah. Tapi sekarang kalau ditanya, olok-olokannya seperti apa? Ya seperti itu Pak, siapa yang pengen tunggu? Gimana ngomong gitu ya? Iklan itu malah menjadi terngiang-ngiang ya. Jadi kan kami itu sebetulnya ingin supaya apa yang kami lakukan tuh diolok-olok mereka, kemudian kalimat itu akan melengket di pikiran mereka gitu. Jadi akhirnya kan kalau ditanya siapa yang pengen tunggu, Haji Muhyar lah pasti yang ditunggu. Nah, sekarang tinggal karena sudah harus kami lalui beberapa tahapan, sudah kita mulai masuk ke pengundian nomor 3, mungkin di finishnya kami tinggal nunggu ngambil pialanya lah, insya Allah. Ini menarik ya, menarik. Ketika Pak Muhyar menyampaikan siapa yang pian tunggu, waktu itu belum ada bendera, partai juga belum mengusung. Nah ini kita tanya Pak Awan selain sebagai pendamping, sebagai perwakilan dari PKS ya, waktu itu kalau tidak salah yang meminang pertama ini. Kenapa jadi akhirnya tertarik Pak Muhyar? Jadi selamat malam pemirsa Duta TV, Diana dan juga Mas Kiki. Kami di PKS melihat
bahwa sosok Haji Muhyar ini adalah orang yang berpengalaman di birokrasi. Artinya beliau insya Allah akan mampu memimpin Kota Banjarmasin dengan pengalaman yang beliau miliki. Dan kemudian akhirnya kami di PKS juga melihat sosok itu, dan alhamdulillah oleh struktur PKS direstui, dan akhirnya kami sejak awal ingin mengusung beliau. Dan alhamdulillah pada terakhir pendaftaran alhamdulillah persyaratan lengkap. Ya. Bahkan kami juga berkoalisi dengan PKB dan Partai Umat. Ini menariknya Mas Kiki. Tadi kan bicara PKS-nya. Nama Haji Awan Subarkah itu kayaknya last minute baru kita Pak Muhyar, mengapa Pak Awan, mengapa tidak yang lain, dan bagaimana menurut Pak Muhyar kombinasi pasangan ini? Terima kasih. Jadi kan sampai posisi akhir tanggal 27 terakhir Pak Awan ya, baru kita pinahkan lah ya. Karena memang dari awal kami masih tetap mencoba mencari orang-orang yang memang sehati, kemudian satu visi misi, kemudian niat yang sama untuk melayani masyarakat. Nah, dalam perjalanannya memang kami selalu ditanya oleh teman-teman, serius nggak Pak Muhyar ini maju sampai hari kalau belum ada pasangannya gitu kan? Nah itu mungkin adalah bagian dari strategi kami juga biar mereka juga biar mereka yang akan maju juga mikir-mikir dulu siapa nih pasangan Pak Muhyar, siapa yang akan dijadikan pasangan mereka. Banyak list ya, banyak. Biar semua pada bingung semua kan. Nah terakhir memang kami ambil Pak Awan sebenarnya sebelumnya sudah ada hubungan dengan Pak Awan, tapi kami umumkan di posisi terakhir tanggal 27 itu karena kami anggap Pak Awan ini kan cukup nih dengan pengalaman di legislatif, 4 periode legislatif, kemudian tidak pernah bermasalah, kemudian juga ya sangat memadai lah dan bisa saling mengisi gitu. Kami di legislatifnya Pak Awan yang pengalaman legislatif bisa menutup kami kekurangannya, kami di pemerintahannya bisa maju, dan mudah-mudahan ini pasangan yang betul-betul kalau menurut hemat kami ideal lah. Dan yang paling penting juga kami tidak ingin, insya Allah kalau dipilih warga Banjarmasin untuk menjadi wali kota Banjarmasin di 2024-2029, kami tidak ingin dalam perjalanannya ada benturan. Nah, kan 5 tahun itu kan sebentar Pak. Biasanya kan ada wakil dan wali kota itu pasti ada benturan lah. Nah, kami lihat memang figur Pak Awan itu rasanya dengan kami sangat cocok. Sangat kecil kemungkinan, hampir tidak ada kemungkinan untuk menjadi benturan di kemudian hari. Iya, Bu. Kalau melihat Pak Muhyar sendiri, Pak Muhyar dan Pak Awan diusung oleh PKS, PKB, dan Partai Umat. Ya. Kalau kita ngelihat backgroundnya, mungkin ini yang paket lengkapnya Pak Muhyar nih. Ya. Birokrat, pernah menjadi wali kota juga Pak ya? Ya, PLH. Ya, artinya memang ini semacam kayak step tangga, naik tangga ke atas, dan secara step by step Pak. Dan ini juga kita kalau melihat Pak Muhyar ini juga selain siapa yang ditunggu 2024, sering kali kita mendengar atau melihat soal kebersihan Bu. Adipura. Nah ini mungkin nanti kita akan elaborasi dari programnya. Tapi sebelum kita tutup di segmen ini, pertanyaannya tadi Pak Muhyar menarik. Bahwa pasangan ini akan mengelola, kalau nanti terpilih akan mengelola Kota Banjarmasin, jangan sampai ada benturan. Kira-kira berbagi tugasnya supaya nggak ada benturan itu mau bagaimana Pak? Nah ini menarik ya. Minimal di internal bagi tugas nih Pak, bagian ini kan mau jadi suami istri dalam tanda kutip mengelola rumah tangga. Nah supaya tidak ada benturan, keharmonisan seperti apa? Karena menjadi penting, masyarakat akan melihat bagaimana manajerial berdua ini nanti seperti apa. Iya. Jadi kan sudah ada sebetulnya kan tugas tanggung jawabnya. Wakil itu tugas tanggung jawabnya apa? Kemudian wali kota itu tugas tanggung jawabnya apa? Jadi kalau itu memang tugas dan tanggung jawab wakil, ya serahkanlah ke wakilnya. Jangan tugas tanggung jawab wakil juga diembat semua sama wali kota, kan juga jadi ribut nih. Jadi wakil juga harus paham juga, oh ini tugasnya wali kota, ini tanggung jawabnya wali kota. Dan karena Pak Awan ini kan juga masih sangat, ya anak muda lah. Ini tentu harus diberi porsi lebih juga. Diberi lebih karena kedepannya kan belum ada kemungkinan juga dia akan masih memimpin Kota Banjarmasin. jadi itulah yang kita harapkan. Ya sama-sama lah menyadari bahwa kepentingan ini bukan kepentingan kami, tapi kepentingan untuk warga Kota Banjarmasin. Dan kemudian niatnya sama, ada melayani warga kota, bukan untuk dilayani.
Baik. Itu yang penting yang kami pegang dulu. Dari Pak Awan, gimana Pak? Tadi kan Pak Muhyar mengingatkan, sesuai porsinya, sesuai tupoksinya. Nah, dari Pak Awan sendiri, kalau nanti terpilih sebagai posisi ini, bagaimana menjaga keharmonisan? Sebelum nanti kita bedah tadi, ada berbagai visi misi yang disampaikan. Iya, jadi secara penuh kita sudah memahami dan menyadari bahwa posisi wakil tentunya kita harus bersinergi dengan wali kota ya. Artinya pembagian tugasnya seperti apa kita harus sesuai dengan porsi-porsi yang diemban kepada kita dan tentunya itu semuanya akan kita laksanakan dengan baik lah sesuai dengan tugas-tugas yang berlangsung. Ini dicatat ya. Kita catat, kita rekam, nanti bisa memang takdirnya. Iya. Mereka Kita ingatkan berdua ya, Pak, jangan ribut begitu ya. Baik, tadi Mas Kiki sudah menyentuh ya isu-isu yang menjadi penguat yang sering disampaikan oleh pasangan ini yang tergabung dalam tagline-nya adalah Banjarmasin Hebat. Seperti apa kita akan bahas masih di Banua Memilih Pemimpin. Kita arahkan kamera kita ke pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Banjarmasin. Kita kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Banua Memilih Pemimpin bersama pasangan Haji Muhyar dan Haji Awan Subarkah. Tadi di awal sudah disampaikan pasangan ini mengusung tagline yaitu Banjarmasin Hebat, yaitu ya handal, religius, bersih, amanah, dan terdepan. Tentunya makna hebat ini kita akan kupas dari Pak Muhyar dan juga pada Pak Awan. Tentunya kita ingin mengetahui seperti atau seberapa hebatnya Banjarmasin ini. Mungkin bisa lebih, karena setelah kita membaca banyak sekali nih Pak. Tentunya program-program ini kami sebagai masyarakat tentunya berharap bisa terrealisasi begitu Anda berdua jika nanti tanggal 27 ditetapkan menjadi pemenang secepatnya dilakukan. Tapi minimal bisa Pak Muhyar maupun Pak Awan bisa sampaikan ke pemirsa seperti apa sih hebat ini menurut Pak Muhyar dan Pak Awan. Ya, terima kasih sama Mas Kiki. Jadi visi misi kami kan adalah Banjarmasin Hebat. Jadi tadi sudah disampaikan handal, religius, kemudian bersih, aman, terdepan. Jadi handal masyarakatnya, agamis masyarakatnya, bersih lingkungan dan bersih masyarakatnya, hatinya bersih. Kemudian aman, segala sesuatu aktivitas bisa terlaksana dengan nyaman, dengan aman, karena kotanya menjadi kota aman. Kemudian terdepan jadi kita bisa bersaing dengan yang lain-lain, dengan kabupaten kota lainnya. Jadi dari misi-misi itu ada 9 program prioritas kami. Pertama, nanti ditambahkan Pak Awan Subarkah ya. Pertama, ini tidak saya urut lah ya, jadi biar nanti ditambahkan. Pertama, kita ingin menurunkan tarif parkir. Tarif parkir itu kan sekarang 2.000 jadi 3.000, kemudian 3.000 jadi 5.000. Nah ini kan juga sebetulnya bagi orang yang punya uang tidak terlalu masalah. Tapi kalau orang yang naiknya walaupun cuma naiknya 1.000, tapi kalau mereka ke pasar atau parkir ke mana-mana jadi lingkungan sampai 5 kali berarti 5.000 kan naiknya. Itu yang kita ingin kembalikan ke tarif semula 2.000 dan 3.000. Kenapa ingin kami kembalikan ke tarif semula? Karena kami beranggapan bahwa pendapatan asli daerah itu bukan segala-galanya harus dilakukan. Tapi tentu dengan catatan tidak membebani masyarakat. Pendapatan asli daerah bisa didapatkan, tapi jangan mendapatkan membebani beban masyarakat. Karena kami melihat kenaikan juga terlalu tidak signifikan di APBD gitu. Kalau tidak salah hanya sekitar 100-an juta lah per tahunnya naiknya. Nah, ini kan juga dibandingkan dengan beban yang diterima masyarakat kan luar biasa nih. Nah, itulah yang kita coba nanti kita kembalikan lagi tarif itu. Kemudian juga kami coba nanti membangun sport center. Jadi sport center itu di satu kecamatan itu satu minus Banjarmasin Tengah. Ini juga jadi pertanyaan orang semua, mana Pak lahannya? Menggusur orang atau gimana gitu. Nah di Pemko itu kan ada lahan yang sudah disiapkan di 4 kecamatan.
Kalau di Banjarmasin Timur kan di Jalan Pramuka Rahayu, itu kan ada satu ke lapangan olahraga yang belum tuntas diselesaikan. Kemudian di Banjarmasin Utara ada di daerah Queen gitu ya, Surya Gemilang ya pokoknya. Kemudian yang di selatan ada di lahannya di daerah Tata Belayung. Kemudian yang barat lahannya ada di Pelambuan ya, Pelambuan. Nah ini kan ada lahan-lahan sudah tersedia, tapi sport center yang kami maksud itu bukan sport center yang wah gitu, bukan yang ada tribun dan sebagainya, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan apa warga di sana. Misalnya mereka butuh lapangan futsal, atau mereka butuh lapangan bola, atau mereka butuh lapangan bulu tangkis, atau lapangan untuk volleyball dan sebagainya. Nah kita lihatlah kebutuhannya, kemudian desainnya kita sesuaikan, sehingga ini bisa menyatu semua. Jadi nanti dibikin sport center, ada jogging tracknya, ada panggung kecilnya, kemudian ada kios kecil-kecilnya yang di samping kiri kanan. Ini adalah kios harapan yang akan dimanfaatkan oleh kawan-kawan di Pabel. Mereka bisa mencoba merubah nasib mungkin dengan berjualan di sana. Kemudian pada saat hari-hari tertentu, misalnya Jumat, Sabtu, Minggu, lapangannya tidak perlu digunakan untuk olahraga, tapi digunakan untuk UMKM menggelar dagangannya di sana. Kemudian panggungnya masih bisa kita manfaatkan untuk kawan-kawan yang seniman lokal. Kita juga perlu kan melestarikan budaya lokalnya gitu. Itu juga bisa dimanfaatkan di sana. Jika ini merupakan satu kesatuan yang bisa berjalan dengan baik. Kemudian tentu ada pertanyaan juga, dananya dari mana? Tergantung niatnya lah. Kalau niatnya mau membangun pasti dapat lah. Nanti kita coba aja mana yang dananya di SKPD lain yang kerannya terlalu besar dan bocornya juga besar, kita coba kurangi lah. Kerannya kita kurang-kurangi lah biar jangan terlalu dananya bisa dialihkan ke sana. Nah kemudian juga tentu ada pertanyaan, masyarakat yang menggunakan atau berbayar atau tidak? Ini tidak akan berbayar karena kami akan menerbitkan satu kartu Banjarmasin Hebat. Jadi mereka yang masuk ke sana akan menunjukkan kartu itu dengan sistem aplikasi digital itu bisa gratis Pak. Jadi contohnya misalnya ketika mereka mendapatkan satu botol minuman aqua kemudian dikumpulkan kemudian dijual bank sampah, itu akan mereka dapatkan beberapa poin. Poin bisa masuk ke sana gitu, ke kartu. Kemudian kalau mereka gotong royong di lingkungan, nah mereka akan mendapatkan poin dan itu masuk ke sana. Kemudian kalau mereka misalnya melihat pohon tumbang, lapor, itu juga masuk. Melihat sampah berhamburan di jalan yang tidak terangkut, lapor, ya kan kita sudah ada lapornya nih. Cuma lapornya belum bisa memaksimalkan itu. Nah itu juga poinnya akan masuk ke sana. Jadi menguatkan kontribusi masyarakat. Ya, jadi kan masyarakat dengan sendirinya merasa dan mereka berlomba-lomba untuk membersihkan kotanya, merasa mempunyai tanggung jawab dan hasilnya mereka bisa menggunakan kartu itu untuk berolahraga di sana dan bukan hanya untuk olahraga. Mereka bisa kemungkinan karena ke depannya ini kartu bisa dipegang juga untuk pendidikan. Misalnya anak-anak sekolah kan sekarang sekolahnya sih gratis, betul gratis, tapi untuk pakaian, sepatu, baju dan sebagainya kan masih bayar. Nah, ada kemungkinan itu juga bisa digunakan di situ karena dikelola melalui dana dan CSR dan sebagainya. Nah, kemudian kalau mereka melihat misalnya aparatur pemerintah yang harusnya tidak memungut sesuatu tapi memungut, dilaporkan itu juga akan dapat poin juga di sana. Karena tentu kan kita ingin bersih gitu, aparaturnya juga bersih karena aparatur kan sudah dibayar juga, bukan mereka jangan lagi merasa bahwa jangan menjadi beban masyarakat lah. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian kami juga akan mengalokasikan dana untuk ke RT itu 20 juta per RT. Karena selama ini kan kita lihat di pemerintah itu untuk apa? Nanti kegunaannya digunakan oleh untuk di lingkungan RT-nya masing-masing. Misalnya mereka perlu segera mendadak untuk ada perbaikan lingkungan yang mengeluarkan dana yang sedikit aja yang bisa dipakai, diajukan ke kelurahan, tapi penempatnya di kelurahan. Nah, kelurahan yang menampungnya. Kalau sekarang kan di kelurahan kan dikasih dana 200 juta. Tapi kalau kelurahannya RT-nya Sungai Andai misalnya 72 RT, nggak cukup apa-apa duitnya. Nah, itu juga di per RT, jadi kita hitung per RT. Alokasinya per RT. Jadi itu bisa digunakan. Jadi tidak dipukul rata jadi bisa digunakan oleh ibu-ibu yang misalnya mereka punya keinginan untuk pelatihan bikin kue, punya keinginan untuk pelatihan menjahit dan sebagainya yang tentu sasaran kami adalah untuk peningkatan ekonomi di lingkungannya. Terutama ibu-ibu yang ada kewajiban mungkin bisa anaknya banyak, kemudian menghidupi dengan sendirian atau istilahnya single parent ya. Nah itu bisa di latihan. Lalu mereka
tentu kan ketika dilatih kemudian tidak dibantu pemasarannya pasti akan sia-sia. Dikumpulkan berapa banyak pun sia-sia lah, tidak akan mendapatkan hasil. Nah itu kita bantu pemasarannya juga, nah kita bantu juga packingnya, nah permodalannya juga akan kita coba bantu dengan menggunakan kartu itu tadi, dengan sistem nanti mungkin merangkul orang-orang di dana CSR. Kemudian kita wajibkan juga perusahaan-perusahaan modern yang harusnya juga siap menampung produk itu. Dan itu bisa nanti ibu-ibu itu juga di Jumat Sabtu Minggu bisa menampilkan jualannya di spot center yang ada, yang bisa digunakan di situ. Baik. Jadi ada satu kesatuan lah, semuanya bisa Saling salingnya bersambungan. Nah itu yang kita coba ke depannya. Selain itu ada beberapa juga yang harus disiapkan. Tadi ada rumah kolaborasi, biar Pak Awan nambahkan. Biar nanti kalau ke debat berikutnya bisa nyambung semua. Seperti tadi katakan, harus berbagi tugas. Tadi sudah poin berapa ya, saking kita mendengarkan. Selanjutnya Pak Awan, bagaimana? Ya baik, saya menambahkan tadi disampaikan oleh Haji Muhyar ada rumah kolaborasi. Dan salah satu program prioritas kami, akselerasinya adalah rumah kolaborasi. Nah, rumah kolaborasi ini adalah salah satu program yang bisa mengakomodir beberapa kegiatan. Tentunya di dalamnya adalah dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi, termasuk di dalamnya juga adalah UMKM. Nah, sehingga rumah kolaborasi ini sangat bermanfaat nanti untuk pengurangan pengangguran, kemudian penanganan perekonomian, peningkatan UMKM, ya, baik wirausaha baru maupun usaha mikro yang naik kelas. Nah ini nanti akan dikelola di rumah kolaborasi. Dan rumah kolaborasi ini nanti akan di handle atau akan diisi oleh orang-orang yang memang profesional. Karena di dalamnya nanti diantaranya adalah termasuk bagaimana untuk menangkap anak-anak muda untuk bisa berwirausaha baru. Contoh misalnya mengenai digital marketing, disiapkan juga space-nya di dalam rumah kolaborasi itu. Kemudian bagaimana untuk emak-emak jutawan, tadi emak-emak jutawan yang tadi sampaikan Pak Haji Muhyar, yang memang perlu dibantu masuk ke dalam program emak-emak jutawan akan dilatih, latih mengelola diri dan sebagainya sesuai dengan minat bakatnya. Kemudian dilanjutkan dengan difasilitasi permodalan, kemudian juga diberikan pendampingan. Berikan pendampingan ini adalah dalam rangka untuk di coaching, Pak. Dengan di coaching ini mereka setiap ada permasalahan nanti akan diberikan masukan oleh atau konsultasi dengan pendamping tadi atau coach tadi sampai kemudian dia berhasil. Kalau sudah berhasil baru dilepas. Ya. Sebab permasalahan kita sekarang kan kalau wirausaha baru dilatih kemudian dilepas banyak yang gagal. Jadi benar-benar memang perlu didampingi oleh orang yang sudah sukses ya, yang sudah profesional sampai berhasil. Nah ini semuanya dirangkum dalam rumah kolaborasi. Rumah kolaborasi dan terangkum dalam tadi Banjarmasin Hebat Betul. tadi. Nah ini menarik pemirsa karena dua orang yang ada di hadapan kita ini adalah satu mantan birokrat, satu mantan legislator. Kita tahu pasti segala sesuatunya basis anggaran, basis perencanaan dan bridging antara nanti periode yang sekarang dengan yang kalau misalkan terpilih otomatis kan pasti harus berkelanjutan. Betul, yang apa yang harus di di hebatnya ini di bagaimana masuknya. Kita masih akan kembali, masih akan ngobrol lagi karena tadi ada beberapa poin yang juga belum dijelaskan. Betul, ya, belum dijelaskan. Termasuk bagaimana tadi Pak Muhyar sudah mengatakan penganggaran dan lain sebagainya. Kita inginnya orang-orang hebat yang saat ini berkonsentrasi ini adalah mereka yang ingin mendermakan pastinya untuk kebaikan Kota Banjarmasin. Kita masih akan bahas lagi apa program hebat lainnya dari kedua pasangan ini. Kita kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banua Memilih Pemimpin bersama Haji Muhyar dan Haji Awan Subarkah. Bu Diana tadi di segmen kedua kita sudah mengupas tadi ya, gambaran terkait Banjarmasin Hebat seperti apa. Dan kita sudah mendengar bahwa ini penjelasan sebetulnya saling berkait ya Pak Saling berkait. Karena memang ini bukan cerdas cermat Artinya program-program hebat tadi yang disampaikan, betul. saling bertaut, saling berkait.
Adakah lain yang ingin disampaikan sebelum tadi nanti bagaimana melaksanakannya? Iya. Pak Awan masih ada yang tambahkan ya. tambahkan? Lanjut. Ya, karena saya tadi baru Iya. menambahkan sedikit. Iya. Jadi Baru ada sampai rumah kolaborasi tadi Pak Awan. Ya. Iya. Jadi ada tambahan program lain. Di antaranya adalah kita pada saat sudah terpilih Pak Haji ya, Iya. kita akan berkantor di kecamatan secara Iya. rutin tiap pekan. Muter gitu Betul, ya. betul. Iya. Dari Itu camatnya yang deg-degan itu. Iya. Mengambil kursi Pak Camat. Sebenarnya Pak Camat nggak bisa ngambil kursi wali kota. Karena ini sangat bermanfaat Iya, ya untuk iya, mendekatkan iya. kita dengan masyarakat. Artinya masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasi bertemu dengan wali kotanya begitu di forum di kecamatan itu. Kalau ada sumbatan-sumbatan di bawah, apakah di kelurahan, di kecamatan atau di beberapa dinas, pada forum itu bisa langsung ketemu wali kota, sampaikan, dan wali kota bisa memberikan solusi secara cepat. Nah ini juga salah satu yang menjadi program kita. Mudah-mudahan dengan keinginan kita dengan Pak Haji Musyar untuk melayani masyarakat, ini salah satu cara yang mempermudah mereka. Melayani ini menjadi poin penting, menarik ya. Rasanya hampir semua kandidat pemimpin pasti akan mengatakan itu. Seistimewa apa pasangan ini mengatakan bahwa kami mampu melayani. Melayani yang seperti apa? Bedanya dengan paslon lain itu apa Pak? Jadi terima kasih Mbak Diana. Jadi memang niat kami adalah melayani masyarakat karena orang-orang seusia kami ini kan tentu niatnya kan melayani dan mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah bagi kami. Gitu. Nah, salah satu tadi yang disampaikan oleh Pak Awan tadi, kita akan berkantor di kecamatan. Nah ini salah satu bentuk hasil kunjungan kami di beberapa titik, hampir 2000 titik yang kami kunjungi dan kami tidak pernah mewakilkan. Keluhannya sama. Kami Pak setelah memilih Bapak, nanti besok-besok diundang juga nggak mau datang. Besok-besok nanti ditemui di kantor juga bisa ketemu, apalagi kalau mau map. Nanti dikira mengajukan proposal kan, pasti dibilang nggak ada. Nah salah satu tanda bersyukuri bahwa kami sudah dipilih oleh masyarakat, bahwa kami niatnya melayani, tentu kami berkantor di kecamatan. Kami tidak ngambil porsi camat, tidak. Camat silakan aja duduk dengan baik di sana. Tapi Walaupun tentu, seperti disetrap begitu ya. Jadi tapi camat juga harus mikir, ini kan satu kegiatan yang sifatnya tentu untuk membantu masyarakat. Baik. Nah, kami akan di ruangan aja lah, di ruang lesehan seperti ini, duduk di bawah, apa yang ada di sana itu yang kita nikmati sama-sama. Silakan masyarakat yang mempunyai kesulitan, misalnya mereka ada hal yang perlu disampaikan, kemudian karena komunikasinya tersumbat hingga tidak bisa lancar dilakukan. Misalnya kita kan sudah punya musyawarah kelurahan, kecamatan dan sebagainya, tapi ketika usulan mereka sudah sampai ke pemerintah kota, tidak ada satupun yang muncul. Artinya ada kemungkinan tidak muncul karena tidak dikawal dengan baik. Nah, itu akan jadi catatan bagi kami ke depan juga. Kalau mereka mengeluhkan misalnya, Pak ini di sini sudah kami ajukan beberapa kali, ya kita minta hadir aja lah kepala dinas yang menangani itu. Nah, kita beri waktu mereka berapa hari bisa menyelesaikan ini, dan jelas SOP-nya jelas. Hari dan biaya yang akan kami cantumkan di setiap segala urusan di PMK itu harus jelas. Misalnya orang mengurus keluhannya sama lah, perizinan misalnya, mereka ngeluh Pak kami ngajukan izin ini sekian hari, bolak-balik nggak selesai. Kami minta kepastian waktu. Itu kan kita coba, kita sampaikan, kemudian kita sampaikan juga bahwa biayanya berapa gitu. Jangan coba main-main lagi dengan biaya-biaya tambahan yang di luar. Karena mereka juga punya tambahan, punya penghasilan. Dan uang APBD yang dibayarkan, yang kita dapat itu kan juga dari masyarakat. Dan jangan merasa bangga bahwa APBD kita sekian puluh miliar, kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tentu manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu yang kita inginkan, bahwa APBD yang dititipkan ke mereka gunakanlah untuk kepentingan masyarakat. Itulah yang kita, salah satu niat kami untuk melayani masyarakat. Dan yang pasti kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan lainnya itu manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kan. Misalnya jalannya rusak, jembatan dan sebagainya, kita kurang-kurangilah kegiatan seremonial yang belum menciptakan rasa keadilan bagi seluruh warga kota. Kegiatan seremonial dan sebagainya boleh aja, tapi kerannya kita kurang-kurangin lah, duitnya bisa kita gunakan untuk 20 juta ke RT, kan ada RT hampir 1.500 sekian. Sekarang kan anggarannya RT itu kan hampir 10 miliar sekian. Kalau kita kasih RT 20 juta paling 31 miliar, 20 miliarnya masih dapat lah. Masih bisa lah, nggak mungkin nggak dapat Pak. Ya? Masih bisa Pak. Bisa Bukan, iya masih bisa. Nah ini menjadi Pasti, menarik Pak. Mas Kiki. Iya. Karena ini dua komposisi eksekutor sama legislator nih kan. Iya. Bagaimana nantinya apa yang mungkin sudah direncanakan, yang pasti akan masuk di rencana pembangunan setelah nanti terpilih, mengkomunikasikan ini dengan
legislator agar seiring sejalan tidak ada yang perencanaannya jadi dicoret. Kira-kira komunikasinya gimana? Jadi gini deh, Iya. di Kamis itu kan kami menghadirkan, kami hadir di sana setiap hari Kamis. Kemudian misalnya Banjar Timur lah dulu ya, Kecamatan Banjar Timur, kami hadir di kantor Kecamatan Banjar Timur, di Aula Banjar Timur. Kalau perlu kami hadirkanlah anggota legislasi ya, legislator yang dari wilayah Dapil itu. Timur. Oke. Mereka hadir, ayo dengarkan apa permintaan masyarakat, apa yang dikeluhkan masyarakat, karena mereka kan wakilnya Banjar Timur. Nah, harus hadir lah. Tapi kalau 2, 3, 4 kali mereka nggak datang, ya warga bisa berpikir sendiri ke depannya harus seperti apa. Atau mereka ganti pilihan, itu boleh. Karena dia nggak sama tuh. Kalau masalah dana, saya pikir tidak ada masalah. Kita juga akan coba nanti bangun bentuk satu tim percepatan pembangunan. Kita rangkul lah beberapa SKPD yang punya kemampuan. Tapi yang ngurus ke Jakarta itu bukan hanya tingkat SKPD atau eselon 3. Itu tentu yang menemui di Jakarta juga eselon 3 yang bukan pengambil kebijakan. Tinggal saya pikir nanti di beberapa SKPD, kemudian dari akademis dan semua kan kita bikin satu tim percepatan pembangunan ini yang bisa bantu kita untuk mencari dana tambahan ke pusat. Di pusat itu banyak dananya, tinggal kita aja. Kita ke sana itu mau gengsi atau tidak gitu. Yang penting komunikasinya lah. Kalau komunikasinya bagus. Jadi kuncinya adalah komunikasi ke segala lini ya. Dan saya kan sudah pengalaman juga Nah, di itu makanya. DPRD, Luar biasa nih, dan Pak kita Wan sudah kan empat mengetahui kali kan? bagaimana psikologi teman-teman di DPRD. Baik. Sehingga sekarang juga kita terus komunikasi dengan teman-teman di DPRD dan ya sedikit banyaknya mereka sangat mendukung dengan majunya kita. Bahkan kita juga sudah membangun komunikasi bahwa kalaupun kami terpilih, kami akan berkomunikasi dengan mereka secara bagus gitu, supaya keharmonisan antara pemerintah kota dengan DPRD itu bisa sejalan. Baik, kita lihat peta. Kita lihat peta pemilih Kota Banjarmasin ya Mas Kiki. Secara angka ini Gen Z anak muda ini lumayan 50% ya datanya, hampir 50% lah ya gitu. 50-50 kan. Pak Muhyar dan Pak Awan tadi mengatakan kami komposisi, kata Pak Muhyar, Pak Awan jauh lebih muda, memang mungkin jauh lebih muda, tetapi ini ada Gen Z yang juga patut dipahamkan terkait dengan bahasa mereka, apapun yang menjadi programnya. Nah, ini kira-kira pendekatannya kepada mereka agar mereka tertarik untuk memilih pasangan ini seperti apa? Jadi anak-anak muda sekarang itu kan kami beri ruang dan waktu lah, ruang dan tempat untuk mereka bisa beraktivitas semuanya. Misalnya tadi anak-anak muda yang hobinya olahraga, itu kami hampir membina 150 klub olahraga yang futsal, mini soccer. Nah itu kan mereka bisa memanfaatkan lapangan yang sport centernya. Nah, kemudian kami juga akan program salah satu kami adalah Banjarmasin memanggil. Jadi anak-anak muda yang punya kepedulian, ayo mendaftar di sana, kita jadikan mereka tenaga muda yang betul-betul mampu gitu. Bukan hanya orang Banjarmasin, bukan hanya yang tinggal di Banjarmasin, silakan mereka yang anak-anak muda kita kan banyak berkiprah di luar negeri. Ada yang di Australia, Skotlandia dan sebagainya. Kita coba mereka juga ikut Diaspora Pak ya? Ya, diaspora. Tapi bukan berarti mereka yang datang ke kita, bukan fisik yang datang, idenya yang kita sampaikan. Idenya. Dan kita coba sampaikan ke mereka, ayo bangun Banjarmasin. Banjarmasin akan lebih cepat berkembang dan pembaruan akan cepat berjalan kalau didukung oleh semua. Sejauh ini sudah dilakukan Pak? Ya, sudah. Tahapan perannya Sudah kita lakukan, Mbak. Dengan Karena teman-teman diaspora sudah ya? Ya, diaspora kita, Pak. Ya, mereka kan ada orang-orang kita, anak-anak muda yang luar biasa lah. Nah, kemudian anak-anak muda kita juga kan banyak nih yang punya SDM-nya luar biasa, tapi karena keterbatasan biaya kemudian tidak bisa melanjutkan ke pendidikan. Itu akan kita pikirkan juga untuk diberi beasiswa S2-nya. Nanti melalui kartu Banjarmasin Hebat itu. Nah, itulah yang kita coba ke depan, supaya mereka juga kita beri kesempatan. Nah, kalau mereka mau menyampaikan aspirasi, ya silahkan lah. Tidak perlu lagi datang ke PMK sana, karena hari Kamis kan kami ada di 5 kecamatan, datang aja, meluruk aja di sana Pak. Semua kan bisa tersampaikan semua. Jadi kalau datang ke PMK mungkin kan akan mengganggu pekerjaan yang mereka yang bekerja. Tapi kalau mereka datang ke kecamatan, ayo datang semua disampaikan. Asal ada data dan apa yang harus dilakukan. Nah, makanya kita perlu hadirkan juga anggota legislatif supaya ada solusi yang bisa kami tidak meninggalkan anggota legislatif, karena anggota legislatif juga kan mitra kerja kita kan. Kami semua welcome lah, silakan kalau mau di demo juga hari-hari boleh, nggak masalah lah. Yang penting niat kami adalah tentu melayani dan anak-anak muda ini juga bisa berjalan dengan baik. Kami juga sekarang kan coba nanti juga di depan pemerintah kota itu kan ada panggung tuh. Nah, panggung itu kita coba lah 1 bulan sekali atau sebulan 2 kali digunakan oleh kawan-kawan yang
pemusik-musik lokal, seniman lokal atau budayawan lokal, misalnya yang melestarikan budaya lokal lah, misalnya panting dan sebagainya bisa dimanfaatkan di sana. Ya, tadi kita kalkulasi berkantor di kecamatan hari Kamis, Pak ya. Ya. Kalau kita bicara artinya tidak harus tahun, selalu berdua ya. Ya, betul, kita bagilah. Ya, 1 tahun itu berarti masing-masing kecamatan ada 9 kalian ya. 9 kali berkantor di Banjarmasin Timur, Tengah, Utara, Barat, Selatan. Setahun ada sekitar 45 kali berkantor, dan itu memetik belanja-belanja masalah juga, Pak ya, melibatkan dari teman-teman legislatif juga untuk menyelesaikan itu. Dan tadi juga menarik Bu Diana, Pak Muhyar juga sudah untuk mensukseskan program-programnya sudah berkomunikasi dengan teman-teman di diaspora yang juga memiliki potensi yang sebenarnya harus dioptimalkan. Ini artinya memberikan wadahnya ya. Mungkin di segmen berikutnya kita juga pertanyaan di segmen pertama tadi belum sepenuhnya terjawab, Bu. Apa itu tadi terkait dengan Adipura? Adipura berapa kali kita ingin tahu nanti. Ini nanti di segmen berikutnya adalah sehebat apa yang ingin dibentuk oleh bapak-bapak berdua ini, Kota Banjarmasin sehebat apa, termasuk di dalamnya tadi berbagai persoalan dan masalah yang digarisbawahi, dari parkir, terus kebersihan dan lain sebagainya. Walaupun sebetulnya tadi programnya sudah disampaikan oleh Pak Muhyar, tapi lebih highlightnya seperti apa, kita masih akan kembali dan ingin mendengar. Termasuk adalah saluran komunikasi untuk kritik dan masukannya nanti seperti apa proses penanggapannya. Kita kembali masih di Duta Televisi. Masih bersama kami di Banua Memilih Pemimpin bersama Pak Haji Muhyar dan Pak Haji Awan Subarkah. Bu Diana tadi sampaikan bahwasannya pasangan ini tentunya membuka ruang komunikasi sampai di tingkat kecamatan, bahkan kita kalkulasi dalam periode kepemimpinan Pak Muhyar dan Pak Awan jika terpilih nanti kurang lebih dalam 5 tahun ada sekitar 45 kali akan berkantor. Tentunya ini berkunjung pasti akan masyarakat atau warga pasti akan dalam tanda kutip berkeluh kesah tentunya ya. Pak, ini pembangunan seperti apa, ini apa? Dan nggak akan ada habisnya pasti ya. Nggak ada habisnya. Pasti di situ akan ada kritik-kritik. Baik itu tentunya kalau kita berada di zaman yang sekarang ada kritik yang membangun dan juga ada kritik bahkan yang sampai ke personal tentunya. Tentunya ini juga di harus era digital ya. Iya. Era digital harus siap. Iya. Iya itu, Bu. Dan menarik juga Mas Kiki, sebelum nanti kita ingin dapat konklusi soal sehebat apa Kota Banjarmasin, itu adalah bahwa tugas seorang kepala daerah baik wali kota maupun wakil wali kota tidak melulu secara internal. Pastinya itu tugas utama. Tetapi ada komunikasi eksternal, ada tugas-tugas keluar daerah mungkin. Lalu ada hal-hal memang wajib hadir gitu kan. Nah ini nih seperti apa mengkombinasikan antara tadi tugas yang memang sudah menjadi komitmen secara internal, tadi bertemu dengan masyarakat, berkantor di kecamatan, dengan hal-hal yang mungkin harus datang ke provinsi, harus datang ke pusat. Nah ini nih gimana nih Pak? Kita kan punya wakil nih, Pak Awan. Kalau memang ada undangan yang harus dihadiri oleh wali kota, keluar daerah pada hari Kamis, tentu disampaikan dengan masyarakat bahwa ini memang tidak bisa dihindari, akan dihadiri oleh wakil. Kita akan bergantian. Tapi yang penting apa yang diinginkan masyarakat itu tersampaikan dan bisa diselesaikan. Kemudian juga ya termasuk dengan provinsi lah, komunikasi dengan provinsi dan sebagainya. Saya pikir masyarakat memahami lah. Kalau hari-hari tertentu kami tidak bisa hadir, berarti diwakili oleh wakil. Atau juga wakil yang kami minta berangkat. Kalau sifatnya di pusat itu bukan untuk pengambilan kebijakan, kenapa harus wali kota terus yang berangkat? Wali kota kan diperlukan orang di daerah. Ya diminta aja lah SKPD terkaitnya yang berangkat, atau didampingi oleh tim percepatan pembangunannya yang berangkat.
sambil melihat situasi di sana bagaimana sih, apa yang harus kita lakukan di sana, bukan hanya berangkat sampai ke sana tidur rapat 15 menit 30 menit pulang, SPPD-nya cair, bukan seperti itu yang kita inginkan. Karena jangan lupa bahwa uang yang dipakai ini adalah uang masyarakat yang dititipkan untuk kita, yang tentu manfaatnya harus dikembalikan ke masyarakat gitu. Karena hal-hal itu juga harus tinggal ngatur waktu lah, tinggal waktu menyesuaikan waktunya. Kalau masalah sekian lama sekian waktu kita harus berkantor di sana juga saya pikir kita tinggal ngatur waktu. Artinya komposisi saring beratur ya. Ya. Nah, satu hal lagi sebelum nanti ke Banjarmasin hebatnya ini adalah bahwa perencanaan sebuah daerah itu kan saling terkait ya Pak. Kota pasti akan terkait dengan rencana jangka pendek dan panjangnya provinsi. Provinsi ini sudah masuk ke rencana panjangnya nasional. Ini bagaimana menyisipkan? Kan pastinya Bapak-Bapak ini membaca sudah ya, apa yang sudah menjadi plan sebetulnya dari rencana yang memang mungkin sudah dibungkus secara nasional. Ini bagaimana, apakah menyisipkan hal baru atau seperti apa? Sebetulnya sudah ada itu. Seperti sport center, kan kita sudah punya lapangan, sudah masuk lapangan bola di 5 kecamatan, minus Banjarmasin, masih sudah ada semuanya. Memang kita tinggal mengkolaborasi aja lah. Memfungsikannya. Nah, mungkin itu semuanya sudah masuk, semua masuk di EPJMD, FPJM, gitu sudah masuk semua lah. Jadi tinggal nanti teknis di lapangan seperti apa yang kita harus lakukan. Nah, kemudian juga misalnya ada penganggaran untuk kegiatan pembangunan sport center, apakah kita membuat satu kode rekening baru? Tidak, itu sudah tersedia sebetulnya. Cuma memang sampai hari ini karena kesibukan mungkin SKPD terkait belum maksimal untuk melakukan itu. Nah, kita coba manfaatkan waktu yang nanti 4 tahun ya, karena untuk 2025 anggarannya kan belum kita masukkan semua kan. Karena ini yang jadi kendala, karena anggaran untuk 2025 sudah disusun lawan ya. Nah, jadi kalau misalnya ada wakil yang atau wali kota atau wakil wali kota yang bahwa menyampaikan 100 hari kerja kami ini, nah saya pikir itu bohong lah, nggak akan bisa tercapai karena anggarannya nggak ada. Karena itu pasti sudah harus kan menyambung dulu sebagai bridging. Artinya anggaran 2025 itu kita tinggal memaksimalkan anggaran yang ada, kemudian untuk langkah selanjutnya berarti APBD perubahannya akan kita lakukan. Misalnya tadi ada yang lain menyampaikan dana kelurahan akan dikasih misalnya 1 miliar satu kelurahan. Di 2005 kita bayar. Saya yakin nggak bisa itu. Kenapa? Karena anggarannya belum ditempatkan. Nah, kalau ada yang berpikir RT nanti saya naikkan 1 juta atau 1.500.000. Kalau dia menyampaikan bahwa kenaikannya disampaikan di APBD perubahan, berarti boleh. Tapi udah dinaikkan 2025 awal ketika terpilih dilantik saya bayar sudah, nggak ada lah, nggak mungkin. Karena anggarannya sudah disiapkan. Artinya implementatif itu tetap harus berbasis kepada yang sudah disusun. RPJP kan sudah RPJPD kan sudah. Artinya visi misi yang kami susun ini memang sudah menyesuaikan dengan RPJP yang sudah ada, sehingga nanti pada saat kami terpilih RPJMD yang kita susun benar-benar tidak menyimpang lah, tidak menyimpang dari RPJP yang sudah disusun. Nah, kemudian yang menarik tadi memang bahwa November ini kan baru perhelatan ya. Sedangkan tanggal 27 November ya. Sedangkan penetapan APBD 2025 biasanya tanggal 30 November sudah. Sehingga memang bisa jalan. Memang ya kita akan harus berusaha memaksimalkan yang ada ya. Bridgingnya itu harus benar-benar kuat. Ya, betul itu di situ. Nah, inilah mungkin keuntungan kenapa orang eksekutif yang harus mencalonkan diri ya. Kemudian orang legislator yang bisa mencalonkan diri berarti kan ada untuk menjembatani ini ya. Kan sama sudah paham lah. Kalau kami juga kan sekian tahun di sana sudah ngerti lah bahwa anggaran itu seperti apa, kemudian penempatan anggaran itu seperti apa, targetnya harus apa, APBD harus sebesar apa, PAD harus sebesar apa. Jangan PAD-nya dimaksimalkan tapi potensinya nggak ada. Akhirnya kita lihatlah hasilnya seperti yang sudah. Tahun 2023 berarti kan ada yang gagal bayar. Masa gaji kita misalnya 10 juta dibelanja 15 juta ya ngutang katanya. Itu harus dipikirkan, bukan kami harus mengejar target realisasi target kami harus selesai sekian tapi dananya memaksakan diri enggak lah. Pasti kan punya hitung-hitungan lah, hitung-hitungan. Forecast-nya harus jelas lah, gitu ya. Cukup lah, pastilah cukup. Enggak mungkin lah enggak cukup. Baik, di akhir sehebat apa
Anda berdua akan melihat, membangun dan memandang Kota Banjarmasin yang diwujudkan pada masa kepemimpinan seandainya masyarakat menitipkan amanahnya kepada Anda berdua? Tambah sedikit Pak. Ya, siap. Tadi menyambung juga dengan pertanyaan Mas Kiki tadi terkait dengan bagaimana mengenai program Haji Muhyar ini tentang adibura kebersihan. Oh iya, itu Ini tadi juga betul, berkaitan dengan sehat apa tadi. Jadi dari program prioritas yang sudah kita susun tadi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Termasuk juga penanganan lingkungan. Contoh tadi sport center tadi dikaitkan juga dengan penukaran poin di aplikasi atau kartu Banjarmasin hebat, dan poin itu didapat dengan cara mendukung untuk lingkungan kita. Contoh tadi misalnya menukarkan botol plastik di bank sampah, maka masuk poin. Coba bayangkan kalau anak-anak muda kita mau main mini soccer di sport center, kemudian mereka mengambil botol-botol plastik, ya kan, dijual ke bank sampah, dapat poin. Sebagai kartunya. Untuk bisa masuk ke sport center atau mini soccer tadi, semua anak-anak muda melakukan itu. Coba kita bayangkan, pasti lingkungan kita akan lebih bagus. Plastik-plastik akan berkurang. Ini salah satu keterkaitan di dalam program-program itu. Belum lagi nanti program Haji Muhyar yang sudah berpengalaman di Dinas Lingkungan Hidup, akan lebih banyak lagi program-program untuk bagaimana menata kota dan mengatur supaya penanganan sampah ini bisa lebih baik lagi. Baik, 1 menit masing-masing. Ini tidak terasa. Kayaknya kalau ngobrol itu 1 jam tidak terasa. Itu belum dibedah tadi ada berapa? 100 berapa untuk 167. lebih dari 167. Ya. Kita Nah, baru cukup, bicara 1 jam. permukaannya. Sebenarnya tidak ada lagi masalah. yang program satu lagi Iya, untuk apa itu? untuk merealisasikan yang program atau visi misi religius. Kita juga masukkan program prioritas itu, yaitu gerakan Cinta Quran. Dan kita akan terus mengoptimalkan ustazah ya untuk Al-Quran ini, baik secara kesejahteraannya maupun dari aktivitas kegiatan yang kita support secara penuh. Itu sudah menyeluruh ya. Betul. Tadi Ya. Total berapa? 167. 167. Yang highlightnya ada 9 9 per tadi sudah 9. disampaikan. Jadi pemirsa mungkin nanti bisa memilah, tapi kita ingin kata akhir dari pasangan ini, apa yang ingin disampaikan. Kita wali kota terakhir, wakil wali kota dulu, calon wakil wali kota yang ingin disampaikan kepada masyarakat, lalu gongnya adalah calon wali kotanya. Silakan. Baik, pemirsa Duta TV yang berbahagia, kami pasangan Haji Muhyar dan Haji Awan Subarkah, pasangan nomor urut 3, memiliki visi misi Banjarmasin hebat dalam rangka untuk meningkatkan kota kita, masyarakat kita, dan warga kita menjadi lebih hebat. Hebat artinya tadi disampaikan handal secara SDM-nya, sumber daya manusianya, kemudian religius, dan kemudian bersih, baik bersih hatinya, bersih kotanya, bersih pemerintahannya. Kemudian aman kota Banjarmasin sehingga akan nyaman siapapun yang tinggal dan datang ke Banjarmasin, dan kemudian Banjarmasin yang terdepan artinya maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Baik, Pak Muhyar, apa yang ingin disampaikan? Tadi ada program kami yang di hari Kamis. Kemarin ada pertanyaan kenapa Pak hari Kamis gitu. Bukan hari Jumat atau Senin apa ya. Nah, jadi hari Kamis pilih yang berkumis, bukan janji manis. Sudah curi start dari 2002. Sekarang Pemungutan Rabu atau Kamis sih, Pak? Rabu, Pak. Rabu ya. ya. Menuju Dan Kamis. Rabu dipilih, hasilnya Kamis, hasilnya hari Hasilnya Kamis. Kamis kan ya. Yang berkumis. Pilih yang berkumis. Ya. Yang berkumis bukan janji manis. Oke, Bu baik. Diana, seperti pasangan sebelumnya, kami juga memberikan pertanyaan yang simpel. Nggih. Simpel aja jawabannya dari Pak Awan dulu. Menurut Anda Banjarmasin seperti apa? Seberapa cintanya Anda dengan Banjarmasin? Ya, kita tentunya sangat mencintai kota Banjarmasin, karena kita tinggal di Banjarmasin dan sudah berkiprah di Banjarmasin, dan kita ingin agar masyarakat Banjarmasin menjadi lebih sejahtera dengan berbagai macam program yang sudah kita canangkan tadi. Harapan kita masyarakat kita lebih baik lagi, lebih sejahtera, lebih nyaman tinggal di kota Banjarmasin. Pak Muhyar, Pak Muhyar. cinta apa ke kota Banjarmasin? Banjarmasin ini kan milik kita semua. Jadi semua harus merasa punya tanggung jawab. Apa yang dirasakan oleh warga kota Banjarmasin ketika merasa sakit, saya harus merasa sakit juga.
Kemudian kalau mereka merasa nyaman, saya harus nyaman juga. Nah, kalau saya nyaman, mereka harus nyaman juga. Ayolah kita rawat Banjarmasin dengan usia yang sudah 498 sekian. Nah, sayang-sayangnya juga ibu kotanya sudah pindah ke luar kita gitu. Ayo kita kelola dengan baik kota Banjarmasin untuk seluruh kota, untuk seluruh warga kota Banjarmasin. Baik, terima kasih Pak Muhyar dan Pak Awan, selamat berjuang. Terima Kita kasih. nanti akan tunggu hasilnya pada bulan November nanti. Hari Rabu Bu ya, 27 Kamis pengumumannya ya. Baik. Nah, pengumumannya kan? Iya. Iya. Terima kasih, selamat berjuang sekali lagi. Mudah-mudahan apapun yang tadi disampaikan, diikrarkan adalah untuk rasa cintanya kepada kota kita tercinta, kota Banjarmasin. Selamat malam dan tentunya pastinya ini sudah kayaknya effortnya luar biasa ya, akan keliling terus. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik pemirsa, tadi perbincangan kita dengan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Banjarmasin dalam Banua Memilih Pemimpin, dan mudah-mudahan tadi nomornya yang tadi adalah nomor urut 3. Kita nantikan pasangan calon yang lainnya dan semua adalah untuk rasa cinta kepada wilayah baik itu di kota, kabupaten dan juga provinsi kita. Saya Diana Rosyanti dan Kiki Aryansa. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.